Syekh Bentong adalah salah seorang ulama yang turut berperan mensiarkan agama Islam di Nusantara. Beliau adalah seorang ulama yang datang bersama rombongan Tiongkok bersama armada Angkatan Laut Kekaisaran Tiongkok dalam misi persahabatan, yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho atau Sampo Taikam. Beliau juga mempunyai nama lain yaitu, Syekh Bentong Musanuddin Lebe Musa Syekh Bantiong Kiai Bah Tong Tan Gowat. Panembahan Pulau Masigit Syekh Darugem. Beliau menikah dengan wanita bernama Siu Teyo dan dikaruniai putri, Siu Banci. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang syekh dari Persia yang menjadi murid dari Syekh Kuro dan dijadikan anak angkat. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan beliau adalah putra dari Syekh Kuro atau Syekh Quratul Ain. Jika dilihat dari jalur nasab Syekh Kuro, maka jalur nasabnya bisa digambarkan sebagai berikut. Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faqih As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Diah Kirana Syekh Kuro, Syekh Quratul Ain Syekh Bentong. Syekh Bentong diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 1530-an dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Di sana juga terdapat makam Syekh Kuro, guru beliau. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Wali Songo tersebut, berada sekitar 30 km ke wilayah timur laut dari pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu. Beliau dididik dan dibimbing oleh Syekh Kuro Karawang atau Syekh Quratul Ain guru Syekh Bentong. Syekh Kuro Karawang atau Syekh Quratul Ain anak Syekh Bentong putri Siu Banci. Sebelum Wali Songo menjalankan syiar Islam di Nusantara, ada tokoh pendahulunya yang berdarah Tionghoa. Ia bernama Tan Gowat, lalu dikenal sebagai Syekh Bentong Musanuddin Lebe Musa Syekh Bantiong, atau Kiai Bah Tong. Syekh Bentong adalah kakek Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Dikutip dari buku berjudul Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta, Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural, 2003, karya Dadan Wildan, Syekh Bentong diyakini masih keturunan Nabi Muhammad. Nasab ayahanda Syekh Bentong, yakni Quratul Ain atau Syekh Kuro Hasanuddin, disebut berasal dari garis Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Sebagian cerita menyatakan bahwa pada tahun 1409, Kaisar Cheng Tu dari dinasti Ming memerintahkan Laksamana Haji Sampobo untuk memimpin armada angkatan lautnya dan mengerahkan 63 buah kapal dengan prajurit yang berjumlah hampir 25.000 orang untuk menjalin persahabatan dengan kesultanan yang beragama Islam. Dalam armada angkatan laut Tiongkok itu rupanya diikut sertakan Syekh Hasanuddin dari Champa untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka, sebab Syekh Hasanuddin adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Champa yang bernama Syekh Yusuf Sidik yang masih ada garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Bahkan menurut sumber lain, garis keturunannya sampai kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali KRW, menantu Rasulullah. Putranya, Tan Gowat atau yang nantinya dikenal sebagai Syekh Bentong, turut serta dalam rombongan yang menumpang armada Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Syekh Kuro dan para pengikutnya turun dari kapal saat armada Laksamana Cheng Ho berlabuh di pesisir utara Karawang yang kala itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh sempalan Kerajaan Tarumanegara yang memeluk Hindu. Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Kuro menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau mengadakan kunjungan ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura melalui pelabuhan Muara Jati. Kedatangan ulama besar tersebut disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati putra bungsu Prabu Wastu Kancana, Syah Bandar di Cirebon Larang, yang menggantikan Ki Gedeng Sindang Kasih yang telah wafat. Ketika kunjungan berlangsung, masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi merasa tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa Syekh Kuro dan Syekh Bentong, sehingga akhirnya banyak warga yang memeluk Islam. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Syekh Kuro dan Syekh Bentong rupanya sangat mencemaskan penguasa Pajajaran waktu itu, yaitu Prabu Wastu Kencana atau Prabu Anggalarang yang menganut ajaran Hindu. Sehingga beliau diminta agar penyebaran agama tersebut dihentikan. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan itu langsung memerintahkan kepada Syekh Kuro untuk segera menghentikan dakwah dan penyebaran agama Islam di pelabuhan Cirebon. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka oleh beliau perintah yang dibawakan oleh utusan dari Raja Pajajaran Prabu Anggalarang itu disetujuinya, dan Syekh Kuro seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang,
meskipun dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam ini dilarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini sontak sangat disayangkan oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Beberapa saat kemudian Syekh Kuro mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Peristiwa ini disambut sedih oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon. Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang Nyai Subang Karancang, untuk ikut berlayar dan belajar agama Islam bersama Syekh Kuro ke Malaka. Beberapa waktu lamanya berada di Malaka, kemudian Syekh Kuro dan Syekh Bentong membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Dan untuk keperluan tersebut, maka telah disiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya termasuk Nyai Subang Larang, sekitar tahun 1418 Masehi, setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa, kemudian memasuki Muara Kali Citarum yang pada waktu itu ramai dilayari oleh perahu para pedagang yang memasuki wilayah Pajajaran. Selesai menyusuri Kali Citarum ini akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang. Kedatangan rombongan ulama besar ini disambut baik oleh petugas Pelabuhan Karawang dan diizinkan untuk mendirikan musola yang digunakan juga untuk belajar mengaji dan tempat tinggal. Lokasinya terletak di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Kuro dan Syekh Bentong menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Berita tentang dakwah Syekh Kuro di Pelabuhan Karawang rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang, yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanarasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi, yaitu simbol dari tasbih, yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam, dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanarasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro, atau Masjid Agung sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai pernikahan di musola yang senantiasa menganggungkan Asmaullah SWT itu memang telah membawa hikmah yang besar, dan Syekh Kuro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga sang Prabu Siliwangi. Sebab para putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu, memancarkan sinar iman dan Islam bagi umat di sekitarnya. Nyai Subang Larang sebagai istri seorang raja memang harus berada di Istana Pakuan Pajajaran, dengan tetap memancarkan cahaya Islamnya. Adapun kegiatan pesantren Kuro yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Karawang, rupanya kurang berkembangnya karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah kerajaan Pajajaran. Hal tersebut rupanya dimaklumi oleh Syekh Kuro, sehingga pengajian di pesantren agak dikurangi, dan kegiatan di masjid lebih dititik beratkan pada ibadah seperti salat berjamaah. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Mazkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang.
Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Raden Patah yang sudah dinobatkan menjadi Adipati Anom, menyadari bahwa tugasnya semakin berat. Di satu sisi ingin mengembangkan pesantren Gelaga Arum Mangunjiwan, di sisi lain mendapat amanat memimpin Kadipaten Bintoro. Pepatah mengatakan, ciri-ciri orang besar adalah sanggup menyelesaikan beberapa masalah dalam satu waktu, dan sebaliknya ciri-ciri orang kecil adalah tidak dapat menyelesaikan satu masalah dalam beberapa waktu. Raden Patah telah memahami pepatah tersebut dan untuk keberhasilan tugas yang diembannya beliau mengumpulkan para wali serta para cendekiawan pada masa itu untuk dimintai nasihat dan bantuannya. Pertama-tama yang dibentuk adalah Dewan Penasehat, yang diberi nama Majelis Wali Songo, anggotanya terdiri dari 9 wali. Ide ini meniru Dewan Penasehat Kerajaan Majapahit yang bernama Dewan Sopta Prabu yang beranggota 7 orang Prabu yang menundukkan pada Majapahit, anggota Majelis Wali Songo yang berhak memakai gelar Sunan. Syekh Bentong dan sejumlah ulama besar lainnya terpilih dalam Dewan Wali Songo, semacam majelis tinggi sebagai Dewan Dakwah dalam usia Islam di Tanah Jawa. Wali Songo terdiri dari 9 ulama atau tokoh tertentu. Jika ada anggota Wali Songo yang wafat atau meninggal, maka akan digantikan oleh tokoh lain yang telah disepakati. Wali Songo era awal, menurut salah satu versi, terdiri dari Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah Surampel. Beliau sekaligus menjadi ketua Wali Songo. Raden Fatruddin Maulana Iskak Sunan Giri. Beliau kakak seperguruan Raden Patah sewaktu belajar di pesantren Ampel Denta. Raden Mandung Elbrohim bin Ali Rahmatullah Sunan Bonang. Sunan Kalijaga bin Watikta Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Jati, perintis Islam di daerah Jawa Barat. Sunan Guru, Sunan Nujagung, Syekh Nujagung, Syekh Bentong, Syekh Lumambang, Syekh Sitijuna. Kesembilan wali generasi pertama ini ditugaskan untuk berdakwah di 9 wilayah utama Majapahit. Syekh Bentong ditempatkan di Lasem. Raden Patah kemudian mendampingi tugas kakeknya yang menetap di Bintara, masih wilayah Lasem, yang kemudian menjadi lokasi berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak Bintara dideklarasikan pada 1475 dengan dukungan para ulama Wali Songo. Raden Patah ditunjuk sebagai pemimpin pertamanya. Semasa kepemimpinan Raden Patah tahun 1475 sampai tahun 1518 di Kesultanan Demak, peran Syekh Bentong dan para wali Songo lainnya sangat besar. Syekh Bentong berperan sebagai salah satu penasihat utama cucunya tersebut. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat usur. Syekh Bentong memutuskan kembali ke tanah Sunda untuk mengelola pesantren penjualiannya. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Sebelum meninggal dunia, Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya berupa insun titip masjid langganan fakir miskin anak yatim duafa. Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, maka masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro kemudian disempurnakan oleh para ulama dan umat Islam yang modelnya berbentuk dobro, beratap 25 san, hampir menyerupai Masjid Agung Demak dan Cirebon. Pengabdian Syekh Kuro dengan para santri dan para ulama generasi penerusnya adalah menyalakan pelita Islam, sehingga sinarnya memancar terus di Karawang dan sekitarnya. Syekh Bentong adalah tokoh pendahulunya dalam menyebarkan agama Islam yang berdarah Tionghoa. Beliau bernama Tan Ruwah, lalu dikenal sebagai Syekh Bentong Musanuddin Webe Musa. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Syekh Bentong melakukannya melalui pendekatan yang disebut dakwah bil hikmah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmat kebijaksanaan dan dengan pelajaran yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang terbaik, sebagaimana yang diajarkan oleh guru beliau Syekh Kuro. Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro bersama Syekh Bentong menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh.
Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Penampilan yang sedikit berbicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah, hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Guru yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwah.